kasih tahu aja kronologisnya sebenarnya, karena mungkin banyak yang tanya kenapa, gimana, kok bisa, terus gejalanya apa. Oke. Jadi kronologisnya di tanggal 23 Desember pagi gue nganterin nyokap ke puskesmas. Oke, 23 pagi gue nganterin nyokap ke puskesmas untuk katanya lambungnya sakit, asam lambungnya naik. Oke. Nah, setelah dari puskesmas, setelah makan siang, gue pergi ke rumah sakit Islam, which is rumah sakit Islam itu adalah provider dari asuransi gue, asuransi kantor. Gue pergi ke situ karena gue adalah minum obat. Sebelumnya kan gue sempat cabut gigi, dan obat cabut giginya itu, obat antibiotiknya itu ternyata nggak cocok sama gue, yang bikin gue alergi. Jadi gue pergi ke dokter umumnya yang ada di rumah sakit Islam. Udah, gue pulang dari rumah sakit Islam itu jam 3 atau jam setengah 4. Jam 3 setengah 4 udah gue mandi dan segala macem. Abis maghrib bokap gue lagi batuk saat itu sebenarnya, tapi batuknya sebenarnya nggak berat, biasa aja gitu. Tapi hari itu bokap gue asam lambungnya naik dan nyebabin dia mual gitu, karena abis maghrib dokter umum nggak ada yang buka, apalagi puskesmas sudah tutup, ya kan. Mau nggak mau, gue sebagai orang yang biasanya berobat di rumah sakit Islam, gue pergilah ke rumah sakit Islam, ke UGD-nya. Berarti gue 2 kali datengin rumah sakit Islam. Terus udah gitu, gue bawa bokap gue ke UGD rumah sakit Islam. Gue pergi ke pendaftarannya. Gue bener-bener saat itu gue nggak notice banget. Gue datang ke rumah sakit Islam, gue datang ke pendaftarannya. Si orang pendaftarannya bilang, "Mbak, saya kasih tahu ya gitu, di sini kita sekarang IGD-nya atau UGD-nya ini kita terima pasien COVID. Seperti Mbak lihat sekarang ruangannya itu sudah diisolasi dan jeng-jeng ya, gue lihat di situ orang-orang udah full APD dan oh my god, gue langsung cus dong gitu." Tapi bokap gue saat dia turun dari mobil, dari Grab itu, dia langsung karena prosedurnya di situ orang-orang yang sakit itu nggak ada tempat duduk, mereka langsung ditidurin di tempat tidurnya situ, di tempat tidur UGD situ. Jadi bokap gue udah sempat tidur di tempat tidurnya. Terus udah, kita cuma bismillah aja, langsung kita jalan gue cari UGD yang dekat rumah gue, RSUD Johar Baru, RSUD situ. Terus ya udah, nah dari situ bokap diinfus segala macam, dikasih vitamin, dikasih ya segala macam lah gitu kan ya, untuk obat lambungnya segala macam. Baru pulang itu jam 11 malam dan kita udah kecapean, kita nggak sempat mandi. Di situ salahnya. Terus kita tidur. Dah. Di tanggal 27 nyokap makin sakit. Jadi sekarang sakitnya udah beda lagi. Yang sebelumnya pergi ke rumah sakit itu karena asam lambungnya naik, cuma asam lambungnya doang yang naik, sama sakit pinggangnya nyokap. Jadi nyokap tuh adalah biasa udah tua kan, ada osteoporosis di pinggangnya gitu kan. Jadi pinggangnya sakit gitu, sendi pinggangnya. Nah terus yang di tanggal 27 itu gue nganterin nyokap ke UGD lagi. Katanya asam lambungnya naik, asam lambungnya naik lagi dikarenakan nggak bisa makan, dikarenakan giginya nyokap yang depan itu goyang, sakit banget, dan belum bisa pergi ke dokter gigi karena harus minta persetujuan dari dokter jantungnya. Jadi masih belum bisa ditanganin kecuali minum obat anti nyeri aja. Udah.
Itu tanggal 27, berarti gue berhubungan lagi dengan rumah sakit dan puskesmas. Oke. Di tanggal 29 atau di tanggal 28-nya itu sebenarnya gue udah hampir chaos, karena dari semenjak hari itu badan gue tuh malam tuh udah mulai nggak enak. Badan gue malam tuh udah mulai panas, tapi up and down gitu. Terus gue udah mulai batuk. Saat itu di tanggal 28, 29, 28 itu 27, 28 itu gue udah mulai batuk. Nah terus akhirnya di tanggal 29-nya akhirnya dalam keadaan gue sendiri juga chaos, gue udah mulai nggak enak badan gue bawa bonyok gue ke rumah sakit, ke puskesmas. Gue udah curiga gitu kan, gue minta swab test buat bokap, tadinya buat kita bertiga, tapi gue nggak mau nambah ke kisruhan nyokap, jadi gue bokap dulu aja deh, karena bokap yang paling urgent banget batuknya, dia kayaknya belum sembuh, belum hilang kan gitu. Akhirnya suruh gue minta bokap gue untuk swab, didaftarin, tapi ternyata swabnya itu nggak di puskesmas itu swabnya itu di puskesmas yang lain gitu. Jadi hari itu gue harus nganterin bokap gue ke swab test atau ke puskesmas lain. Nah nyokap itu lemes banget, itu masih lemes banget. Dia masih, karena balik lagi dia masih belum mau makan, dan si obatnya itu masih belum bisa nampol banget gitu loh, si nyerinya itu tuh masih belum nampol banget obat nyerinya. Akhirnya kata dokternya disuruh pergi ke UGD saat itu juga, karena nyokap udah lemes banget. Dan hari itu gue lagi demam, jadi gue yang oh my god, gue bingung gue harus apa. Akhirnya gue telepon lah adik gue minta tolong adik gue untuk datang untuk bantuin gue. Jadi saat itu gue nganterin nyokap gue dulu ke UGD, ngurusin administrasinya bla 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 bla, while bokap gue masih nunggu di puskesmas. Setelah gue udah selesai segala macam administrasinya, gue langsung balik lagi ke puskesmas, jemput bokap gue untuk nganterin ke puskesmas lainnya itu yang di Kecamatan Johar Baru, untuk di swab. Terus pulangnya bokap gue gojekin aja sendiri, karena gue harus balik lagi ke rumah sakit jemput nyokap yang lagi di UGD. Alhamdulillah sampai di situ adik gue udah sampai adik gue udah sampai di rumah sakit. Nah udah deh tuh, hari itu gue udah mulai agak bisa istirahat. Nah di tanggal kemarin, di tanggal 1 Januari kemarin, bokap bilang, dari pagi tuh bokap ngomong, "Dok, kok bapak nafasnya pendek-pendek ya?" gitu. Waduh, gimana ya? Akhirnya gue WhatsApp sepupu gue yang di Surabaya, dia dokter, dia juga penyintas COVID juga, jadi pasti dia tahu bagaimana penanganannya. Akhirnya gue tanya-tanya sama dia, gue disuruh ngukur berapa hitungan per menitnya napas bokap gue. Normalnya usia lansia itu adalah 12 sampai 16 per menit tarikan nafas. Bokap gue hitung tarikan nafasnya per menit itu antara 25 sampai 44 kali tarikan nafas per menit. Jadi itu sebenarnya udah gawat, dan takutnya nanti kadar oksigen yang ada di dalam darahnya itu makin berkurang, jadi harus dibawa ke UGD untuk di oksigen, katanya kayak gitu. Tapi balik lagi nih, hasil swab test belum keluar, gue nggak ngerti harus dibawanya ke rumah sakit mana. Gue nggak mau bawa ke rumah sakit yang ada covidnya, karena belum tentu bokap gue covid. Gue nggak mau bawa bokap gue ke rumah sakit yang nggak ada covidnya, karena gue takutnya bokap ternyata punya covid gitu kan. Jadi gue masih gue masih bingung banget saat itu. Akhirnya abis maghrib
dokter yang dari puskesmas WhatsApp gue menyatakan bokap gue itu positif COVID. Oke, gue terima. Alhamdulillah kita udah terima jawabannya. Apapun itu pasti ada penanganannya kan ya. Nah terus masalahnya yang kedua adalah gue nggak mungkin bawa bokap gue gitu aja tanpa ada dokumentasi pendukung, dokumen-dokumen pendukung dari rumah sakit ataupun dari puskesmas yang menyatakan bokap gue adalah COVID, ya kan? Gimana pembuktiannya? Gue aja nggak punya surat apa-apa gitu. Terus akhirnya gue juga nggak mau memperkeruh suasana nanti saat di rumah sakit kita gontok-gontokan atau segala macam sama pihak rumah sakit. Gue minta dengan amat sangat dari pihak dokternya, tolong dong apa aja dikeluarin untuk membuktikan bokap gue itu memang penderita positif COVID gitu, untuk penguatan di sana. Akhirnya gue dikasih ada satu daftar list pasien yang saat bokap gue di hari bokap gue tes swab itu dikirim ke gue. Nggak apa, jadi situ ada daftar nama-nama banyak orang dan bokap gue di nomor sekian gitu kan. Dah, gue pergi ke 4 rumah sakit. Rumah sakit yang pertama itu benar-benar diisolasi, kita nggak bisa masuk. Itu di Rawasari. Katanya kita nggak bisa masuk sama sekali secara mandiri, itu harus dari rujukan dokter atau rumah sakit yang saat itu menangani. Tapi balik lagi karena kita itu adanya di puskesmas, dan puskesmas saat itu setelah habis maghrib udah tutup, ditambah lagi itu masih tahun baru, jadi nggak ada yang bisa konfirmasi. Yang kedua, rumah sakit yang kedua kita datangin itu rumah sakit Rajab, daerah Keramat juga, Keramat Sentiong situ. Itu nggak bisa karena ternyata UGD-nya udah full sama COVID juga. Terus gue lari lagi ke rumah sakit St. Carolus. Di St. Carolus itu juga penuh, tapi masih lebih mending sih karena saat itu St. Carolus itu ada tempat duduknya buat bokap, jadi bokap gue nggak terlalu ngos-ngosan. Akhirnya ya udah bokap duduk di situ, while gue tanya sama adik gue kemana, karena ternyata teman adik gue juga ada yang kena COVID. Disaranin untuk telepon ke 119. Well, sebenarnya gue di hari-hari sebelumnya gue juga sering berkomunikasi, atau beberapa kali gue itu tanya ke 119 gitu. Tapi entah kenapa saat itu mungkin gue lagi bingung juga, panik gitu, jadi gue gak kepikiran sama 119. Pas gue telepon ke 119, gue kasih tahu kronologisnya, ceritain semuanya. Akhirnya mereka menyarankan untuk pergi ke rumah sakit RSCM gitu, karena di situ memang rujukan COVID dan mereka nggak mungkin menolak pasien COVID dalam keadaan apapun juga. Ya udah, akhirnya habis dari St. Carolus gue pergi ke RSCM. Alhamdulillah di RSCM bokap gue ditanganin kesana kemari, yang menyebabkan gue juga finally gue nggak tidur dari jam 11 malam ngurusinnya sampai dengan jam 12 siang. Itu gue nggak bisa tidur, nggak ada tempat duduk. Gue kayak orang di setrap yang cuma berdiri mondar-mandir kesana kemari. Tapi gue pun saat itu gini loh, gue ngerasa capek pasti. Tapi capeknya gue itu nggak seberapa dibanding gue pengen tahu bokap gue bisa apa nggak di sini gitu loh, dirawat di sini. That's it. Setelah gue tahu itu semua bisa, ya udah gitu kan, ya udah nanti bisa kebayar lah, gue istirahat tuh bisa kebayar gitu setelah gue tahu bokap gue bisa diterima di sini. Udah gue sempat pulang sebentar ke rumah, baru dapet itu kamar jam berapa ya, baru dapet kamar di UGD-nya ya, baru dapat kamar di UGD-nya itu jam 4
baru dapat kamar di UGD-nya itu jam 4:30-an. Ya, jam 2 itu baru dapat tempat tidur karena sebelumnya bokap tuh duduk di kursi roda. Jam 2 baru dapat tempat tidur, jadi katanya dokternya biar bapak juga bisa istirahat, bisa tiduran. Terus gue suruh beli selimut, terus udah gitu ya udah jam 4 bokap gue baru bisa dapat tempat tidur di dalam UGD isolasi. Terus sudah gue ngurusin ini itu jam 5:30 gue baru bisa pulang dari situ sebentar, karena saat itu kebetulan juga adalah hari pertama gue menstruasi. Oke. Jadi benar-benar badan gue sehancur-hancurnya rasanya. Terus udah gue sempat pulang, gue sempat makan, belum sempat mandi. Udah sempat mandi. Terus gue tidur pun gue nggak bisa, belum bisa tidur. Jam 10, setengah 11 gue ditelepon dari pihak rumah sakit, disuruh datang lagi ke sana karena ada beberapa dokumen juga yang harus ditandatanganin. Nah, akhirnya gue balik lagi ke rumah sakit. Sampai di sana setelah tanda tangan anak ini ono, gue dikasih tahu bokap gue minta handphone, dan gue juga pengen ngasih handphone biar kita bisa komunikasi gitu kan, bisa tetap komunikasi. Dah, terus jam 11:30 apa jam 12 lah bokap gue udah jalan naik ambulan, dan itu terakhir kali kita sebagai keluarga saat itu cuma bisa ngelihat bokap hari itu saat itu doang. Ya insya Allah abis ini kita bisa lihat lagi gitu kan, ini semua untuk kebaikan juga buat semuanya ya kan. So please don't be dramatisir untuk segala macamnya, just think positive about all of it. Jadi ya gitu deh. Dan karena kontak tracing itu dari pihak puskesmas pun menyarankan kita satu rumah untuk di swab test besok hari Senin. Jadi doakan kami untuk swab test besok, semoga hasilnya negatif semuanya. Selesai nganterin barang titipan bapak. Terus udah cuma nitipin doang karena nggak boleh ketemu, jadi udah sekarang kita balik lagi.